Dulu saudara-saudara, semua orang itu mendukung Erick Thohir karena percaya bahwa Erick Thohir akan mengelola sepak bola Indonesia dengan bagus. Tetapi sejak kasus pemecatan Sintayong yang ugal-ugalan dan berujung kegagalan lolos ke Piala Dunia, nah suara-suara kritis mulai muncul dan ini bagus. Kritik itu bagus saudara-saudara. Jangan sampai kita seperti negara tetangga kita Malaysia. Sudah dibohongi TMJ, masih aja percaya. Kalian mau kayak gitu? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola yang berkualitas. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, ini kepelatihan tim nasional Indonesia ini masih ditunggu keputusan PSSI untuk menunjuk pelatih baru pengganti Patrick Kluivert yang dipecat. Kemarin Sintayong sudah pasti tidak akan kembali karena Erick Thohir ingin move on. Ingin maju ke depan dan nama-nama yang selama ini beredar itu juga belum pasti saudara-saudara. Konon katanya PSSI sudah memiliki 5 nama. 5 nama yang akan diseleksi, akan ditunjuk, salah satunya akan ditunjuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia dan mereka akan diseleksi, akan diminta hadir untuk mempresentasikan apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka lakukan, sepak bola seperti apa yang akan Anda tunjukkan, dan targetnya jelas lolos ke 16 besar Piala Asia 2027 dan lolos ke Piala Dunia 2030. Nah, itu yang betul. Itu yang betul, bukan juara Piala AFF, bukan juara SEA Games, bukan. Itu yang betul ya, seperti itu. Lolos ke fase knockout di Piala Asia 2027 karena pada edisi sebelumnya kita lolos ke fase knockout. Itu target pertama. Target kedua, lolos ke Piala Dunia jelas karena 2026 kualifikasi kita sampai ke playoff. Hampir saja kita lolos ke Piala Dunia kalau tidak ada pergantian pelatih. Kalau kita bisa mengalahkan Arab Saudi dan bisa mengalahkan Irak. Jadi itu target, dan 5 nama ini belum diumumkan oleh PSSI siapa saja, tetapi bocorannya sudah mulai terdengar. Sayup-sayup sudah mulai terdengar di telinga kita nama-nama yang selama ini beredar di media sosial maupun media utama, di mainstream, di media-media yang ada di televisi, di radio, di koran, di online portal berita. Itu sudah mulai beredar nama-nama. 5 dari 3 nama itu sudah banyak beredar dan dibicarakan orang-orang. Apa 3 nama itu saudara-saudara yang mulai beredar? Ya saudara-saudara sudah tahulah, seperti misalnya Jesus Casas, mantan pelatih tim nasional Irak yang 3 kali mengalahkan timnas Indonesia asuhan Sintayong, 2 kali di kualifikasi Piala Dunia di putaran kedua, dan 1 kali di Piala Asia 2023. Itu Jesus Casas punya reputasi yang cukup bagus. Dia dulu asisten pelatih di tim nasional Spanyol. Luis Enrique kalau nggak salah saudara-saudara, asistennya Luis Enrique apa Luis de la Fuente ya. Pokoknya itulah, dia pernah reputasinya cukup bagus dan cara bermainnya juga baik. Dia pengalaman di Asia, otomatis dia sudah tahu karakter, cara bermain sepak bola di Asia seperti apa. Hanya saja memang yang terakhir dia dapat noda itu ya, ketika di Irak itu dia digantikan oleh Graham Arnold. Itu saja, tetapi secara kualitas, secara umum Jesus Casas ini punya catatan yang menurut saya lumayan cukup bagus ya. Kalau mau dikerjakan bolehlah, boleh. Itu. Kemudian nama kedua yang juga banyak beredar, banyak dirame, diperbincangkan adalah Timur Kapatse. Sama seperti Jesus Casas, Timur Kapatse ini juga statusnya tanpa klub, tanpa tim, masih menganggur. Timur Kapatse baru saja berhenti dari tim nasional Uzbekistan setelah Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan menunjuk pelatih yang lebih terkenal, lebih punya nama, lebih menjual, Fabio Cannavaro.
Si Timur Kapadze ini juga punya reputasi yang cukup bagus walaupun pengalaman melatih dia hanya di Uzbekistan, tetapi dia luar biasa. Dia menangani tim junior Uzbekistan U20, U23 sampai ke Asian Games kalau nggak salah, medali perunggu, kemudian juara Asia U23 saudara-saudara 2 kali, kemudian lolos Olimpik kalau nggak salah, lolos ke Olimpik. Kemudian yang terbaru prestasi dia yang fenomenal dan luar biasa, dan itu pasti akan dikenang sepanjang sejarah sepak bola Uzbekistan adalah meloloskan tim nasional Uzbekistan senior ke Piala Dunia 2026. Itu adalah Piala Dunia pertama dalam sejarah Uzbekistan yang baru merdeka tahun 9 berapa ya? 91 atau 90 atau 91 lah ya, setelah Uni Soviet bubar. Bayangkan dengan Indonesia yang merdeka tahun 1945. Ketiga yang ramai diperbincangkan adalah Heimir Hallgrimsson, saudara-saudara. Heimir Hallgrimsson bagi saya, menurut saya sendiri itu sosok yang bagus lah itu. Cocok karena dia walaupun belum pernah berlatih di tim nasional di Asia, dia hanya pernah klub di Asia di Al Arabi. Di Al Arabi itu mana ya? Qatar atau Uni Emirat Arab ya. Itulah dia pernah melatih di situ, tetapi secara kualitas bersama tim nasional menurut saya itu bagus. Dia adalah pelatih asal Islandia. Dia pernah datang ke Indonesia waktu itu uji coba dengan tim nasional Indonesia asuhan Luis Mia kalau nggak salah, seingat saya dulu di GBK. Hallgrimsson ini adalah pelatih yang mencetak sejarah. Dia meloloskan Islandia ke Piala Eropa Euro 2016. Euro 2016 adalah turnamen besar pertama yang diikuti Islandia, dan di situ mereka membuat kejutan dengan menahan imbang Portugal saudara-saudara, yang kemudian menjadi juara, kemudian mengalahkan Inggris di babak 16 besar yang kemudian berujung dengan pemecatan Roy Hodgson apa siapalah itu pelatih Inggris. Nah, kemudian setelah itu dia meloloskan Islandia lagi ke Piala Dunia 2018. Jadi ini pelatih sudah pernah meloloskan negaranya ke Piala Dunia, ke Piala Eropa. Dia pernah melatih pula di Jamaika. Jadi ini menurut saya pengalaman lumayan luar biasa. Kalau mau ditunjuk juga nggak masalah sih bagi saya. Tetapi masalahnya, sayangnya ini Heimir Hallgrimsson ini sedang sibuk. Dia masih memiliki pekerjaan bersama tim nasional Republik Irlandia. Irlandia yang kemarin di pertandingan terakhir kualifikasi Eropa di grup apa ya? Grup H atau grup apa itu menang dramatis melawan Hungaria. Menit ke-95 Troy Parrott. Gokil. Itu meloloskan Irlandia ke playoff zona Eropa. Nah, playoff-nya nanti itu di bulan Maret atau bulan Februari ya, Januari, Februari, Maret kayaknya. Itu saudara-saudara, dan artinya sulit bagi PSSI untuk mempekerjakan Heimir Hallgrimsson ini karena dia masih terikat kontrak dengan Irlandia. Walaupun PSSI ngasih duit yang besar pun, saya rasa Heimir Hallgrimsson akan menunggu sampai Irlandia lolos atau tidak lolos ke Piala Dunia. Kalaupun dia nggak lolos, saya yakin dia pasti akan dipertahankan untuk Euro berikutnya, saudara-saudara. 2020 berapa ya? 28 apa 2028 kalau nggak salah, itu Euronya ada di Irlandia, di Inggris Raya, Britania Raya, di UK and Ireland. Saudara-saudara memberikan bocoran sedikit demi sedikit itu bagi saya baiklah, lebih bagus daripada kemarin kasusnya menunjuk Patrick Kluivert. Kalau menunjuk Patrick Kluivert itu seperti kucing dalam karung, kita nggak tahu, tiba-tiba yang datang di interview pas hari Natal cuma dia satu-satunya, kemudian ditunjuk, ya itu entah benar apa enggak, itu narasi yang dibangunkan seperti itu, dan kemudian semua asistennya didatangkan 14 atau berapa ya, atau 13 atau banyaklah belasan asistennya didatangkan, kemudian ya seperti itu, kucing dalam karung lah itu. Itu tidak bagus menurut saya. Kalau sekarang walaupun PSSI masih malu-malu kucing, itu tidak masalah ditunjukkan satu-satu, rumornya ini si ini. Jadi orang bisa menilai, kita bisa melihat sebagai pengamat, sebagai komentator, sebagai warga negara biasa, sebagai orang yang punya ijazah asli, ijazah sekolah asli, itu kita bisa menilai itu. Itu lebih bagus. Ya masalahnya memang ini menurut saya terlalu lama. PSSI itu harus cepat ambil sikap.
Siapa pelatih yang memang diincar? 5 itu diundang datang ke Jakarta. Kalau nggak bisa datang ke Jakarta ya PSSI yang ke sana. Tetapi ada baiknya diundang ke Jakarta biar mereka mempresentasikannya di Jakarta, di bawah. Bukan hanya ketua umum saja, harus ada direktur tekniknya, harus ada macam-macam itu. Tim teknis yang melibatkan banyak tim teknis untuk menilai itu. Nah, itu menurut saya jauh lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus, supaya ada kepastian nanti dia juga pelatih ini kan juga butuh melihat kualitas pemain Indonesia, kualitas pemain muda. Dia harus belusuan ke seluruh NKRI, kemudian dia harus bertemu dengan pemain-pemain abroad untuk berbicara. Semua pemain, termasuk Elkan Bagot yang hilang. Itu semua, termasuk Adrian Wibowo, termasuk si Cirus Margono, semuanya. Dan itu butuh waktu, sehingga yang paling masuk akal ya sekarang ini sebelum pergantian tahun kalau menurut saya. Ini saudara-saudara, PSSI di tangan Erick Thohir ini pada awalnya memang banyak orang yang mendukung total Erick Thohir, termasuk saya. Ini kita harus fair, saudara-saudara, harus fair. Sepak bola itu mengajarkan kita untuk fair play, sportif. Baik katakan baik, buruk katakan buruk, merah katakan merah, hitam katakan hitam, putih katakan putih, kuning katakan kuning. Jadi jangan abu-abu. Jangan abu-abu, jangan disusupi oleh kepentingan politik. Nah, pada awalnya banyak orang yang mendukung Erick Thohir. Mereka melihat rekam jejak dia bersama Inter Milan, DC United, Oxford United, kemudian anggota IOC di basket, di macam-macam. Ini orang olahraga lah. Dia paham betul olahraga. Semua orang mendukung dan yakin bahwa Indonesia berada di posisi yang bagus bersama dengan Erick Thohir. Tetapi setelah seiring berjalannya waktu kan kita bisa melihat, kita bisa menilai di situ ada hal-hal yang menurut saya terlalu politik. Terlalu bahwa Bapak ini ingin ya pencitraan lah, boleh dibilang seperti itu demi kepentingan politik bla 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 bla. Itu pertama. Kedua adalah soal kepelatihan. Ketika dia memutuskan menghentikan Sintayong, ini bagi saya adalah kesalahan fatal. Kesalahan fatal karena Sintayong itu sedang berada dalam grafik yang bagus. Tim pelatih yang sedang menang itu jangan diganti. Don't change the winning team. Itu pepatah yang ada di sepak bola. Don't change the winning team. Jangan mengubah tim pemenang. Jangan mengubah pelatih. Jangan mengganti pelatih yang sedang menang. Itu salah. Kemudian diganti dengan orang yang nggak ngerti bola. Yang rekam jejaknya lebih buruk daripada Sintayong. Nah, itu dan terbukti gagal. Nah, ini sekarang ini orang mulai mengkritik, mulai lebih kritis, tetap mendukung Erick Thohir, ada yang tetap mendukung tetapi tetap kritis. Ada juga yang sudah skeptis tetapi tetap mengkritik, dan ini bagus. Kritik itu bagus. Jangan sampai kita Indonesia ini seperti Malaysia. Anda lihat di sana, TMJ itu sudah salah ya, saudara-saudara. Masukan dukun masih aja didukung, masih ada dipercaya. Masih aja omongannya didengar. Ini kan bagi saya konyol. Apakah kalian mau seperti itu? Saudara-saudara, terakhir saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semua penikmat, penonton, subscriber, penggemar, komentator gadungan untuk berpikir kritis terhadap PSSI. Kita dukung, benar harus kita dukung, tim nasional itu harus kita dukung, tetapi bukan dukungan yang buta, saudara-saudara, bukan dukungan yang buta, dukungan yang kritis. Dalam prinsip saya jadi jurnalis olahraga itu sejak 2006, saudara-saudara, dan oleh senior-senior saya dulu diajari bahwa di olahraga itu kalau dia bagus, kamu harus memberi dia pujian, harus diapresiasi setinggi-tingginya. Tetapi kalau kemudian gagal, kalah, bermain jelek, kamu harus memberikan kritik, mengkritisi, kalau bisa kamu hajar habis-habisan. Itu prinsip utama dalam jurnalisme olahraga, dan ini saya rasa harus diikuti oleh supporter kita, harus warga negara kita, tim nasional kita, pendukung tim nasional kita itu harus begitu, kritis. Kita beri pujian sewajarnya saja, kita kritik dengan yang sewajarnya pula, nggak usah berlebihan, nggak usah ekstrim kayak Bung siapa itu yang waktu itu yang sampai lihat Sintayong timnya menang aja nggak mau ketawa kayak begitu. Itu ekstrim sekali, saudara. Jangan seperti itu. Tapi kita harus tetap kritis, karena kalau society, masyarakat itu kalau nggak ada yang ngeritik, kalau nggak ada yang memberi masukan, itu dia akan berubah menjadi absolutisme.
Dan itu berbahaya, saudara-saudara. Berbahaya siapapun orangnya. Karena kita ini manusia, bukan nabi, bukan dewa, bukan Tuhan. Jadi pasti ada saja kesalahan, sehingga itu perlu termasuk dengan PSSI eranya Erick Thohir. Kalau ada yang menginginkan pergantian ketua umum, ya nggak masalah. Nggak usah dibendung, nggak usah dihalang-halangi. Itu hak konstitusional, hak orang untuk bersuara, nggak usah didoxing. Nggak usah, saudara-saudara. Kalau ada orang yang ingin mempertahankan beliau, ya nggak apa-apa, biarin aja. Namanya juga negara demokrasi, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Pulau Miangas. Dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Dari mana lagi? Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai ke Buenos Aires. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Nah, hari ini tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita kembali bicara tentang pelatih tim nasional Indonesia yang masih misterius. Desakan-desakan kepada PSSI untuk segera mengumumkan pelatih tim nasional Indonesia yang baru itu mulai bermunculan. Supporter sudah tidak sabar, media, pers, pengamat juga sudah mulai, beberapa pengamat yang saya lihat juga sudah mulai melancarkan kritik, mengkritisi sikap PSSI yang terlalu lama, yang tidak segera mengambil keputusan, yang berbelit-belit terkait pelatih tim nasional Indonesia, terkait masa depan Indonesia ini. Saudara-saudara, kalau PSSI memang tidak mau dengan Sintayong, ya sudah, segera cari pelatih. Siapa pelatih itu, siapapun yang menurut PSSI bagus, nah silakan tunjuk. Nanti kita sebagai pengamat, sebagai orang yang di luar, sebagai pendukung, sebagai supporter, sebagai warga negara Indonesia yang sah, memiliki KTP dan ijazah yang asli, itu hanya akan mengkritisi kalau ternyata ini pelatihnya yang ditunjukkan oleh PSSI ini kita kritik, ini gini, kita lihat hasilnya seperti apa, kita kritik, kita kasih masukan, begitu yang benar. Ya, kemarin itu di eranya Pak Erick Thohir yang sekarang, pada awal-awalnya semua orang itu sepakat mendukung, mereka yakin sekali karena rekam jejak beliau yang cukup bagus. Tetapi kemudian setelah kasus pemecatan Sintayong yang ugal-ugalan dan berujung dengan pemecatan, gagal lolos ke Piala Dunia, dan Erick Thohir Patrick Kluivert gagal, kemudian ya orang mulai muncul kritis. Itu bagus, saudara-saudara, bagus. Dan sekarang orang mulai mengkritik lagi PSSI, mempertanyakan pelatihnya ini siapa sih sebenarnya, kriterianya seperti apa. Nah, beberapa nama memang sempat muncul, ada 3 sampai 5 nama yang katanya sudah ada dalam otak PSSI, dalam kepala PSSI, dan segera akan dilakukan seleksi pemilihan seperti apa. Beberapa nama yang sudah muncul sering dibicarakan, ya misalnya si Timur Kapadze, itu dia sedang nganggur, jelas kan, baru saja mundur dari timnas Uzbekistan. Peluangnya mungkin ada cukup besar karena masih nganggur, nggak terikat. Kemudian ada Jesus Casas, pelatih dari Irak, mantan pelatih Irak. Itu dia kalau nggak salah itu mantan asistennya Luis Enrique atau siapa ya di sana di Spanyol. Itu dia juga sedang nganggur, posisinya kemungkinan bisa dikontrak lah, tidak sulit. Kemudian Heimir Hallgrimsson. Tetapi Heimir Hallgrimsson ini agak sulit karena Irlandia sedang berjuang lolos ke Piala Dunia dan mereka akan tampil di playoff Eropa, yang playoff-nya sendiri itu akan bulan Maret. Maret atau April ya, pokoknya tahun depan, FIFA Matchday tahun depan. FIFA Matchday pertama di tahun 2026, jadi itu sulit sekali kemungkinan Heimir Hallgrimsson, walaupun reputasinya cocok lah menurut saya, saudara-saudara, meloloskan Islandia, meloloskan ke Euro dan Piala Dunia 2018, dan kemarin menang dramatis lawan Hungaria. Gila, saudara-saudara. Troy Parrott menit ke 95, saudara-saudara, itu keren, dan itu lolos ke playoff. Sebelumnya dia mengalahkan Cristiano Ronaldo, kalah 2-0 dan Ronaldo kartu merah. Jadi itu berbagai variasi. Nah, selebihnya kita lihat saja siapa nama-nama lain. Ya dimunculkan pelan-pelan tuh nggak masalah, supaya orang bisa melihat. Tetapi ya kita butuh kepastian, karena kasihan pemain, sudah nggak ada FIFA Matchday November, nanti ada lagi FIFA Matchday di bulan Maret. Terlalu lama, dan pemain juga bertanya-tanya, hari ini nanti kalau pelatih baru apakah saya main atau tidak, begini. Nah, itu kan kasihan, saudara-saudara.
Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Kita harus respect, saudara-saudara, respect. Santai aja, ini hanya bola. Bola olahraga itu kita mencari teman, mencari perkawanan, bukan mencari permusuhan. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.